sekian persen keuntungan usahanya itu untuk menopang pendirian negara Israel. Jadi Israel ini termasuk negara yang ukurannya ekonominya kecil tapi eksis terus dan tampak besar. Kenapa? Karena didukung oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang menyumbangkan sebagian keuntungannya itu untuk eksistensi negara Israel. Dulu banyak untuk sains teknologi, tapi hari ini itu bisa diwujudkan dalam bentuk alat-alat perang, apakah itu bom, pesawat dan seterusnya. Ada korban Israel muncul berupaya menyembunyikan asalnya akibat terancam boikot di Ramadan kemarin. Terus di Eropa maupun Timur Tengah muncul produk baru minuman soft drink, ya, Coca-Cola dan seterusnya sebagai ganti dari Coca-Cola. Tersisa 45 maskapai beroperasi di Israel dibanding 250 sebelum perang. Ini menjadikan Israel menjadi salah satu negara paling terkecil di dunia. Perusahaan lawan Starbucks dilaporkan merumahkan 2.000 karyawan di Timur Tengah dan Afrika Utara sebagai dampak boikot. Kemudian sejumlah perusahaan otomotif lokal di Malaysia mencatat kenaikan profit mencapai 30% sejak produk asing diboikot. Nah, jadi boikot itu ini juga efek positifnya ke negara pelaku adalah meningkatkan volume ekonomi pelaku ekonomi lokal. Malaysia itu naik 30%. Penjualan McDonald di Timur Tengah, India dan Cina naik hanya 0,7 kuartal akhir 2023, jauh di bawah target sebesar 5,5%. Nah, terus ini angka-angkanya saya ambil dari media resmi semuanya. Dampak gerakan boikot, KFC Malaysia memutuskan untuk sementara waktu menutup 100 gerai makanan cepat saji mereka. McDonald mengungkapkan kampanye boikot di Timur Tengah, Indonesia dan Malaysia menyebabkan pada kuartal keempat 2023 pertumbuhan penjualan di sana hanya 0,7%, padahal tahun sebelumnya pertumbuhan penjualan sampai 16,5%. Unilever, produsen sabun Dove, es krim Ben & Jerry, Knorr, penjualan di Indonesia turun double digit selama kuartal keempat. Penjualan McDonald dan Starbucks mengalami penurunan penjualan untuk pertama kalinya dalam hampir 3 tahun terakhir. McDonald dan Starbucks jauh lebih tinggi karena mereka lebih banyak terpapar ke Mesir, Yordania dan Maroko. McDonald menjadi sasaran boikot setelah foto dan video di media sosial menunjukkan toko waralabanya di Israel memberikan makanan gratis kepada tentara Zionis setelah serangan di Oktober 2023 yang lalu. Terus gerakan boikot lainnya, Pakistan, Coca-Cola dan Pepsi juga jadi korban. Mereka merek air dan minuman ringan lokal di beberapa toko kelontong diberi tempat dan preferensi gila yang menonjol, menggeser keduanya. Pakistan Aluminium Beverage Cans mengalami penurunan penjualan sebesar 11% pada kuartal pertama 2024 karena permintaan domestik yang menurun. Maldives menjadi negara yang menerapkan kebijakan menolak warga Israel di negaranya. Padahal tahun lalu hampir 11.000 warga Israel di Maldives atau setara dengan 0,6% dari total kunjungan wisatawan. Terus, nah berikut negara yang menolak warga Israel ke negaranya. Ada 12. Aljazair, Bangladesh, Brunei, Iran, Irak, Kuwait, Lebanon, Bangladesh, Brunei, Iran, dan Kuwait. Nah, Indonesia belum termasuk. Dampak positifnya adalah pola belanja masyarakat berubah dari membeli produk boikot menjadi berganti ke produk nasional, mengalami peningkatan penjualan yang signifikan serta membuka lapangan pekerjaan baru. Orang-orang di Timur Tengah misalnya mengubah kebiasaan konsumsi mereka sejak perang dimulai. Mereka memangkas permintaan makanan cepat saji dari Amerika. Terus banyak orang mengatakan loh ini investasi lokal. Ya betul, investasinya lokal, investornya lokal, tapi brandnya brand internasional, pemiliknya multinasional yang keuntungan multinasionalnya disumbangkan ke Israel. Nah kita investor lokalnya franchise memberikan keuntungannya kepada perusahaan multinasional itu. Nah, RUU BDS versus
boykot, divestasi dan sanksi atau BDS adalah gerakan non kekerasan yang mempromosikan boykot, divestasi dan sanksi ekonomi terhadap Israel. Tujuannya adalah untuk menekan Israel agar memenuhi apa yang digambarkan oleh gerakan BDS sebagai kewajiban Israel berdasarkan hukum internasional didefinisikan sebagai penarikan diri dari wilayah kedudukan. Maksudnya ini sejak tahun 1967. Itu sebabnya ICJ itu mengatakan pendudukan ilegal, maksudnya perluasan wilayah setelah perang 67 itu ilegal semuanya. Penghapusan tembok pemisah di tepi barat, kesetaraan penuh bagi warga negara Arab Palestina di Israel, dan menghormati, melindungi dan memajukan hak-hak pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah dan properti mereka. Terus pada sisi yang lain, pada penentuan undang-undang BDS di Amerika mengklaim bahwa pendukung Israel terlibat di dalam penegakan hukum dengan melalui undang-undang anti BDS yang melanggar hak kebebasan berpendapat dan menyamakan anti-Zionisme dan kritik terhadap Israel dengan anti-Zionisme. Arkansas adalah salah satu dari 33 negara bagian yang telah mengesahkan undang-undang yang menghukum boikot terhadap Israel oleh Badan Legislatif Negara Bagian AS sejak tahun 2015. RUU tersebut muncul sebagai tanggapan atas meningkatnya dukungan dunia terhadap gerakan damai yang dipimpin Palestina untuk menentang pendudukan melalui boikot, divestasi dan sanksi terhadap Israel. Nah, tuntutan ini tertuang dalam deklarasi yang disebut BDS All, tidak dapat dinegosiasikan oleh BDS, yaitu mengakhiri pendudukan dan kolonialisasi, mengakui hak dasar warga Arab Palestina, menghormati, melindungi, memajukan hak pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah. Terus terakhir, nah, usulan RUU BDS menyusun sebuah undang-undang yang berkaitan dengan boikot terhadap Israel di Indonesia. Ini studi kelayaannya sudah ada, analisis hukumnya sudah ada. Terus ini, solidaritas terhadap Palestina, respon terhadap pelanggaran HAM, dan penghormatan terhadap resolusi PBB. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan ke depan gerakan boikot itu dinaungi di Indonesia, dinaungi oleh undang-undang. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan ini tidak ada partai yang tidak menyetujui atau tidak ada fraksi yang tidak setuju terhadap undang-undang boikot BDS ini, boikot, divestasi dan apa. Jadi saudara sekalian, saya kira sementara demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.